Ketika kita menggunakan sebuah baterai, pada baterai tersebut tertulis keterangan 1,5 volt. Keterangan tersebut dinamakan sebagai gaya gerak listrik atau disingkat sebagai GGL. Apakah yang dimaksud dengan GGL? Mari kita simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas arus listrik dalam rangkaian tertutup. Telah diketahui bahwa arus listrik dalam rangkaian tertutup dihasilkan dari suatu sumber tegangan listrik. Setiap sumber tegangan listrik memiliki hambatan dalam yang dilambangkan sebagai R kecil dan beda potensial antar terminal yang dikenal sebagai gaya gerak listrik atau GGL yang dilambangkan sebagai epsilon. Sumber tegangan listrik yang digunakan bisa lebih dari satu dan digabung dalam beberapa susunan seperti rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada pembelajaran kali ini, kita hanya akan menganalisis gabungan sumber tegangan listrik pada baterai yang identik atau sejenis. Pengertian gaya gerak listrik atau GGL. Komponen seperti baterai yang mengubah energi tertentu menjadi energi listrik disebut sumber gaya gerak listrik atau GGL. Istilah gaya dalam gaya gerak listrik tidak sama dengan istilah gaya yang terdapat pada hukum Newton. Untuk menghindari kebingungan, kita akan menggunakan singkatan GGL pada pembelajaran kali ini. Beda potensial antara kedua kutub sumber tegangan listrik apabila tidak ada arus listrik yang mengalir ke rangkaian luar disebut GGL. GGL pada sumber tegangan listrik diberi simbol epsilon. Dapat dilihat bahwa rangkaian listrik tertutup tersebut terdiri atas hambatan luar, satu sumber tegangan listrik atau baterai yang memiliki GGL sebesar epsilon, hambatan dalam yang dihubungkan oleh kawat penghantar, dan arus listrik sebesar I. Hambatan yang berada di dalam sumber tegangan listrik disebut hambatan dalam yang diberi simbol R kecil. Sedangkan hambatan yang dipasang di luar sumber tegangan listrik disebut hambatan luar yang diberi simbol R kapital. GGL pada rangkaian listrik tertutup dapat dinyatakan pada persamaan berikut. Epsilon sama dengan I dikali R kapital ditambah I dikali R kecil yang selanjutnya kita namakan sebagai persamaan 1. GGL sebesar epsilon yang terdapat pada sumber tegangan listrik memiliki satuan volt. Hambatan luar atau R kapital dan hambatan dalam atau R kecil secara berturut-turut diberi satuan ohm. Arus listrik sebesar I yang mengalir melalui kawat penghantar dalam rangkaian tertutup diberi satuan ampere. Tegangan jepit. Telah diketahui bahwa sumber tegangan memiliki beda potensial antar terminal atau GGL sebesar epsilon dalam satuan volt ketika sumber tegangan tidak mengeluarkan arus listrik. Akan tetapi, ketika sumber tegangan mengeluarkan arus listrik, GGL sumber tegangan akan mengalami penurunan tegangan dengan nilai sebesar I dikali R kecil menjadi tegangan jepit yang dilambangkan sebagai VJ dalam satuan volt. Dengan kata lain, tegangan jepit atau VJ dapat didefinisikan sebagai beda potensial antara kedua kutub sumber tegangan saat arus listrik mengalir dalam rangkaian tertutup. Hubungan tersebut dapat juga ditulis sebagai berikut. Epsilon sama dengan VJ ditambah I dikali R kecil yang selanjutnya kita namakan sebagai persamaan 2. Dengan membandingkan persamaan 1 dengan persamaan 2, kita dapat menyatakan rumusan tegangan jepit sebagai berikut. VJ sama dengan I dikali R kapital yang selanjutnya kita namakan sebagai persamaan 3. Supaya lebih memahami rumusan GGL sumber tegangan epsilon,
dan tegangan jepit VJ dalam rangkaian listrik tertutup, mari kita simak contoh soal dan pembahasan berikut. Contoh soal 1. Sebuah lampu memiliki hambatan sebesar 9,8 ohm dan dinyalakan dengan sebuah baterai yang memiliki nilai GGL sebesar 1,5 volt serta berhambatan dalam sebesar 0,2 ohm. Hitunglah besar tegangan jepit baterai tersebut. Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, hambatan luar yang dilambangkan sebagai R kapital sama dengan 9,8 ohm. Hambatan dalam yang dilambangkan sebagai R kecil sama dengan 0,2 ohm. GGL sumber tegangan yang dilambangkan sebagai epsilon sama dengan 1,5 volt. Ditanya, berapakah besar tegangan jepit atau VJ baterai tersebut? Jawab, pertama-tama kita harus menentukan kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian terlebih dahulu. Kita dapat menggunakan persamaan 1, sehingga dapat diperoleh penghitungan sebagai berikut. Epsilon sama dengan I dikali R kapital ditambah I dikali R kecil. Epsilon sama dengan I dikali dalam kurung R kapital ditambah R kecil. Untuk mendapatkan nilai I, lakukan pemindahan ruas sehingga penghitungannya menjadi I sama dengan epsilon dibagi dalam kurung R kapital ditambah R kecil. I sama dengan 1,5 volt dibagi dalam kurung 9,8 ohm ditambah 0,2 ohm. I sama dengan 1,5 volt dibagi 10 ohm. I sama dengan 0,15 ampere. Jadi, nilai kuat arus listrik yang diperoleh sebesar 0,15 ampere tersebut akan digunakan untuk menentukan besar tegangan jepit baterai. Selanjutnya, untuk menentukan besar tegangan jepit baterai, kita dapat menggunakan definisi yang terdapat pada persamaan 3 sehingga dapat diperoleh penghitungan sebagai berikut. VJ sama dengan I dikali R kapital. VJ sama dengan 0,15 ampere dikali 9,8 ohm. VJ sama dengan 1,47 volt. Jadi, besar tegangan jepit atau VJ baterai tersebut adalah 1,47 volt. Rangkaian listrik tertutup tersebut hanya menggunakan satu sumber tegangan listrik untuk mengalirkan arus listrik. Bagaimana dengan rangkaian listrik tertutup yang menggunakan lebih dari satu sumber tegangan listrik? Beberapa sumber tegangan listrik atau baterai sejenis dapat dipadukan ke dalam dua jenis susunan, yaitu rangkaian GGL seri dan rangkaian GGL paralel. Mari kita bahas satu persatu. Rangkaian GGL seri. Rangkaian GGL seri adalah rangkaian listrik dengan dua atau lebih sumber tegangan listrik yang disusun secara seri. Sumber tegangan listrik yang akan dibahas pada pembelajaran kali ini adalah baterai. Apabila dua atau lebih baterai sejenis disusun secara seri, ternyata tegangan total merupakan jumlah aljabar dari GGL tiap-tiap sumber tegangan. Perhatikan 3 baterai sejenis yang disusun secara seri seperti pada gambar berikut. Dapat diperhatikan bahwa ketiga baterai tersebut disusun berderet dengan kutub kedua baterai yang berdekatan selalu berlawanan tanda. Susunan tersebut dibuat sedemikian rupa agar arus listrik dapat mengalir searah dalam rangkaian listrik tertutup. Tegangan pengganti dari ketiga baterai tersebut yang disusun secara seri dapat dihitung dengan persamaan berikut. Epsilon seri atau epsilon S sama dengan epsilon ditambah epsilon ditambah epsilon sama dengan 3 epsilon. Sementara itu,
hambatan dalam pengganti dari ketiga baterai tersebut dapat dihitung dengan persamaan berikut. R seri atau RS sama dengan R ditambah R sama dengan 3R. Melalui kedua persamaan ini, kita dapat membuat formulasi umum sebagai berikut. Apabila terdapat N buah sumber tegangan atau baterai sejenis yang disusun secara seri, sumber tegangan pengganti akan memiliki GGL sebagai berikut. Epsilon S sama dengan N dikali epsilon yang selanjutnya kita namakan sebagai persamaan 4. Sementara itu, hambatan dalam pengganti dari N buah sumber tegangan atau baterai sejenis yang disusun secara seri dapat dinyatakan sebagai berikut. RS sama dengan N dikali R kecil yang selanjutnya kita namakan sebagai persamaan 5. Dengan demikian, nilai kuat arus listrik yang mengalir melalui hambatan luar atau R kapital dapat dinyatakan sebagai berikut. I sama dengan epsilon S dibagi R kapital ditambah RS sama dengan N dikali epsilon dibagi R kapital ditambah N dikali R kecil yang selanjutnya kita namakan sebagai persamaan 6. Untuk lebih memahami rangkaian GGL seri, mari kita simak contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal 2. 3 buah baterai disusun secara seri seperti pada gambar berikut. Tiap-tiap baterai memiliki GGL sebesar 1,5 volt dan hambatan dalam sebesar 0,5 ohm. Jika ketiga buah baterai tersebut dihubungkan dengan sebuah resistor dengan hambatan sebesar 3,5 ohm, tentukan kuat arus listrik yang mengalir melalui resistor tersebut. Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, GGL sumber tegangan yang dilambangkan sebagai epsilon sama dengan 1,5 volt. Jumlah baterai atau sumber tegangan yang dilambangkan sebagai N sama dengan 3, hambatan dalam yang dilambangkan sebagai R kecil sama dengan 0,5 ohm, hambatan luar yang dilambangkan sebagai R kapital sama dengan 3,5 ohm. Ditanya, berapakah kuat arus listrik atau I yang mengalir melalui resistor? Jawab, untuk menentukan kuat arus listrik yang mengalir melalui resistor, kita dapat menggunakan persamaan 6 sehingga dapat diperoleh penghitungan sebagai berikut. I sama dengan N dikali epsilon dibagi R kapital ditambah N dikali R kecil. I sama dengan 3 dikali 1,5 volt dibagi 3,5 ohm ditambah 3 dikali 0,5 ohm. I sama dengan 4,5 volt dibagi 5 ohm. I sama dengan 0,9 ampere. Jadi, kuat arus listrik atau I yang mengalir melalui resistor adalah 0,9 ampere. Rangkaian GGL paralel. Rangkaian GGL paralel adalah rangkaian listrik dengan 2 atau lebih sumber tegangan listrik yang disusun secara paralel. Apabila 2 atau lebih baterai sejenis disusun secara paralel, setiap sumber tegangan ternyata akan memiliki GGL yang sama. Perhatikan 3 baterai sejenis yang disusun secara paralel seperti pada gambar berikut. Tegangan pengganti dari ketiga baterai tersebut yang disusun secara paralel akan memiliki GGL yang sama atau dapat dinyatakan sebagai berikut. Epsilon paralel atau epsilon P sama dengan epsilon sama dengan epsilon sama dengan epsilon. Sementara itu, hambatan dalam pengganti dari ketiga baterai tersebut dapat dihitung dengan persamaan berikut. 1 dibagi R paralel atau RP sama dengan 1 dibagi R ditambah 1 dibagi R ditambah 1 dibagi R sama dengan 3 dibagi R.
Rp sama dengan R dibagi 3. Melalui persamaan epsilon dan hambatan dalam paralel, kita dapat membuat formulasi umum sebagai berikut. Apabila terdapat N buah sumber tegangan atau baterai sejenis yang disusun secara paralel, sumber tegangan pengganti akan memiliki GGL sebagai berikut. Epsilon P sama dengan epsilon yang kita namakan sebagai persamaan 7. Sementara itu, hambatan dalam pengganti dari N buah sumber tegangan atau baterai sejenis yang disusun secara paralel dapat dinyatakan sebagai berikut. Rp sama dengan R kecil dibagi N yang selanjutnya kita namakan sebagai persamaan 8. Dengan demikian, nilai kuat arus listrik yang mengalir melalui hambatan luar atau R kapital dapat dinyatakan sebagai berikut. I sama dengan epsilon P dibagi R kapital, ditambah Rp sama dengan epsilon dibagi R kapital, ditambah R kecil dibagi N, yang selanjutnya kita namakan sebagai persamaan 9. Untuk lebih memahami rangkaian GGL paralel, mari kita simak contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal 3. Dua buah baterai disusun secara paralel seperti pada gambar berikut. Setiap baterai memiliki GGL sebesar 1,5 volt dan hambatan dalamnya sebesar 0,5 ohm. Kemudian ujung-ujung dari rangkaian dihubungkan dengan lampu pijar percobaan yang memiliki hambatan sebesar 2 ohm. Tentukan kuat arus listrik yang mengalir melalui lampu pijar tersebut. Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, GGL sumber tegangan yang dilambangkan sebagai epsilon sama dengan 1,5 volt, jumlah baterai atau sumber tegangan yang dilambangkan sebagai N sama dengan 2, hambatan dalam yang dilambangkan sebagai R kecil sama dengan 0,5 ohm, hambatan luar yang dilambangkan sebagai R kapital sama dengan 2 ohm. Ditanya, berapakah kuat arus listrik atau I yang mengalir melalui lampu pijar? Jawab, untuk menentukan kuat arus listrik yang mengalir melalui lampu pijar, kita dapat menggunakan persamaan 9 sehingga dapat diperoleh penghitungan sebagai berikut. I sama dengan epsilon dibagi R kapital ditambah R kecil dibagi N. I sama dengan 1,5 volt dibagi 2 ohm ditambah 0,5 ohm dibagi 2. I sama dengan 1,5 volt dibagi 2 ohm ditambah 0,25 ohm. I sama dengan 1,5 volt dibagi 2,25 ohm. I sama dengan 2 dibagi 3 ampere. I sama dengan 0,67 ampere. Jadi kuat arus listrik atau I yang mengalir melalui lampu pijar adalah 0,67 ampere. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, beda potensial antara kedua kutub sumber tegangan listrik apabila tidak ada arus listrik yang mengalir ke rangkaian luar disebut GGL. Kedua, GGL pada rangkaian listrik tertutup dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Ketiga, ketika sumber tegangan mengeluarkan arus listrik, GGL sumber tegangan akan mengalami penurunan tegangan dengan nilai sebesar I dikali R menjadi tegangan jepit atau VJ dalam satuan volt. Persamaan GGL pada rangkaian listrik tertutup dapat juga dinyatakan sebagai berikut. Keempat, tegangan jepit dapat didefinisikan sebagai beda potensial antara kedua kutub sumber tegangan listrik saat arus listrik mengalir dalam rangkaian tertutup. Rumusan tegangan jepit dapat dinyatakan sebagai berikut. Kelima, beberapa sumber tegangan listrik atau baterai sejenis dapat dipadukan ke dalam dua jenis susunan, yaitu rangkaian GGL seri dan rangkaian GGL paralel.
Keenam, apabila terdapat N buah sumber tegangan atau baterai sejenis yang disusun secara seri, sumber tegangan pengganti akan memiliki GGL sebagai berikut. Sementara itu, hambatan dalam pengganti dari N buah sumber tegangan atau baterai sejenis yang disusun secara seri dapat dinyatakan sebagai berikut. Dengan demikian, nilai kuat arus listrik yang mengalir melalui hambatan luar atau R kapital dapat dinyatakan sebagai berikut. Ketujuh, apabila terdapat N buah sumber tegangan atau baterai sejenis yang disusun secara paralel, sumber tegangan pengganti akan memiliki GGL sebagai berikut. Sementara itu, hambatan dalam pengganti dari N buah sumber tegangan atau baterai sejenis yang disusun secara paralel dapat dinyatakan sebagai berikut. Dengan demikian, nilai kuat arus listrik yang mengalir melewati hambatan luar atau R kapital dapat dinyatakan sebagai berikut.